Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang Kau beri. Pagi ini kami dalam keadaan baik. Ya, shalom kekasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam Victorious Devotion pagi ini. Ya, wow, ternyata kita sudah di bulan Juni. Cepat sekali. Dan tema bulan Juni ini kita adalah Divine Family, ya, Divine Family, ya, keluarga ilahi. Yuk kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sekarang sudah memasuki bulan yang baru, mana bulan ini ya Tuhan, kami bersama-sama hendak terus berjalan bersama Tuhan, mengalami Tuhan, khususnya kami mau belajar dan mengalami untuk setiap keluarga kami menjadi keluarga ilahi. Terima kasih Bapa, kami sebentar akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau sendiri berbicara seperti seorang Bapa bicara kepada anak-anaknya. Kau menasihati kami, Kau membimbing kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Ini doa kami untuk kami berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapa, ya dalam nama Yesus. Amin. Ya, temanya kerajinan adalah bagianku. Ya, kekasih Tuhan loh, kerajinan. Tapi kan tadi katanya bulan Juni ini kita bicara tentang Divine Family. Emang ada hubungannya keluarga ilahi dengan kerajinan? Menurut Bapak Ibu gimana? Ada nggak? Oh iya, tentu ada. Ada Bapak Ibu ya, pasti. Itu pasti setiap kita anggota-anggota keluarga yang Tuhan tetapkan, suami, istri, anak-anak, masing-masing punya bagian, tanggung jawab agar keluarga ini dapat berjalan dengan baik. Semuanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, jadi keluarga ilahi itu dibangun melalui tanggung jawab masing-masing anggotanya, melalui kerajinan dari setiap anggotanya melakukan bagiannya dengan setia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, mari kita baca Amsal pasal 31 ayat 27. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Ini memang Amsal bicara tentang seorang wanita yang bijak ya, yang begitu luar biasa buat rumah tangganya, buat keluarganya. Dan saya percaya ini bukan berlaku hanya bagi para ibu, ya, bagi para mama, bagi para istri. Ya, ayat ini, tetapi saya percaya ini juga berlaku buat setiap kita, anak-anaknya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk kita masing-masing punya bagian yang harus kita lakukan. Dan kerajinan itu yang harus menjadi bagian hidup kita. Dimanapun kita ada, di keluarga, ya, di tempat kerja, di sekolah, ya, di pergaulan, Bapak Ibu, di gereja. Kerajinan itu harus menjadi bagian dari hidup kita, anak-anak Tuhan. Dan ini penting, dan Tuhan sangat menghargai, ya, keluarga yang bekerja dengan setia, dengan penuh tanggung jawab terhadap satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, kalau kita lihat kira-kira keluarga Pak Adam dengan Ibu Hawa dulu, mereka harus kerja nggak? Sebelum jatuh dalam dosa, udah kerja. Tetap Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden, dan mereka diberikan kuasa untuk mengatur, mengelola taman itu. Artinya nggak boleh cuma diem aja, enggak. Walaupun semuanya Tuhan siapkan, ada bagian yang mereka harus kerjakan. Nah, begitu juga dengan setiap kita, keluarga-keluarga rumah tangga kita akan kita percaya menjadi keluarga ilahi yang diberkati Tuhan. Ketika apa? Ketika setiap anggota keluarganya melakukan bagiannya, tanggung jawabnya dengan rajin, dengan setia, dengan tekun. Ya, jadi kita yang harus melakukan ini pribadi lepas pribadi. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya teringat dulu, nggak usah buka ya, tetapi sekilas aja.
Yakub membangun rumah tangganya dia dengan kerajinan. Wow, dengan luar biasa dia. Untuk mendapatkan Rahel di 7 tahun, Lea 7 tahun lagi, akhirnya dia stay lagi juga di Laban 6 tahun, total 20 tahun. Sampai akhirnya Yakub dilepaskan oleh Laban untuk berdikari kemudian sendiri. Dan akhirnya ketika dia dilepas, Yakub sangat diberkati. Dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Kenapa? Karena Yakub rajin. Ini hari-hari ini kemarin baru kita ngalamin Idul Adha ya. Waduh, Bapak Ibu kalau lihat orang yang dagang kambing, domba, sapi, saya angkat topi, Bapak Ibu. Kenapa angkat topinya? Jujur, kadang-kadang kita ketika lewat aja kita tahan napas ya. Maaf, bukan menghina, enggak. Tahan napas. Kita kadang-kadang tutup hidung. Mereka loh, dia jaga, tidur, nginep di situ. Waduh, berapa lama? Bayangkan Yakub 20 tahun. Wow, itu sangat luar biasa rajin. Jadi kerajinan itu akan membawa keluarga kita diberkati. Dan itu janji Tuhan. Ya, berkat itu Tuhan gak janjikan turun dari langit, loncat langsung ke rumah kita, ke dapur kita, enggak. Kerajinan membawa kestabilan. Ya, Amsal 10 ayat 4, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ayo, gimana tangan kita? Ringan tangan atau berat nih? Mau bekerja enggak? Mau sigap enggak? Tangkas, bekerja, melakukan sesuatu dengan rajin, dengan giat. Itu kalau malas, sebaliknya firman Tuhan katakan, aduh, akan diserang dengan kemiskinan, kesusahan dan penderitaan. Jadi jangan salahin Tuhan. Bukan Tuhan gak mau berkati, Tuhan memberkati dengan banyak cara. Lewat doa, diberikan hikmat, ide, kreativitas, juga bekerja, kerajinan. Itu yang harus dilakukan. Dan akan membuat keluarga kita stabil. Ada banyak. Dan Bapak Ibu, salah satu penyebab perceraian, maaf, itu karena faktor ekonomi. Karena faktor ekonomi. Ada banyak suami istri, keluarga berantakan gara-gara faktor ekonomi. Ada suami-suami maaf yang gak bekerja, yang malas, yang gak tanggung jawab, atau sebaliknya istrinya juga. Semuanya harus terlibat, rajin. Ya, yang kedua, ketika kita rajin bertanggung jawab, itu mencerminkan kita memiliki karakter ilahi. Yang kedua, itu cermin karakter ilahi. Rajin itu tanggung jawab, kesetiaan kepada Tuhan. Karena apapun, Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak-bapak punya tanggung jawab bekerja, ya, menafkahi keluarga, bukan hanya sekedar untuk istri, anak-anak dituntut sebagai satu tuntutan, memenuhi satu tuntutan, enggak. Tapi lakukannya itu sebagai sesuatu pengabdian, ibadah kepada Tuhan. Persembahan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Yuk lakukan segala sesuatunya dengan pengertian yang benar. Ya, jadi kerajinan itu merupakan cermin dari karakter ilahi dalam kita. Karena Tuhan, wow, Tuhan tuh rajin. Sampai sekarang dia gak pernah diam. Wah, dia masih berdoa, dia melakukan. Bayangin kita punya anak berapa orang aja, aduh, jaganya, peliharanya. Dia punya anak, Bapak Surgawi itu punya anak miliaran orang. Dia perhatikan semuanya. Wow, begitu luar biasa. Itulah Bapak, itulah Tuhan kita. Yang ketiga, dan dengan kerajinan kita akan dipercaya menjadi pengelola berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, pengelola. Tuhan mempercayakan banyak hal dalam hidup kita ketika kita rajin dan bertanggung jawab dan setia. Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi dari hal kecil lah
Kita belajar setia, lakukan dengan setia. Rajin itu kita lakukan terus-menerus dari hari ke hari, minggu, bulan, tahun, terus. Dalam semua aspek kehidupan kita, di keluarga, pekerjaan, usaha, di pelayanan, kita harus rajin. Tuhan senang dengan orang-orang yang rajin. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang rajin. Dan saya percaya Tuhan akan melimpahi berkat-berkatnya dengan luar biasa. Percayalah, ketika engkau melakukan bagianmu, rajin, bertanggung jawab, setia, wah, saya sangat percaya kamu tidak akan pernah kekurangan. Keluargamu tidak akan pernah terlantar. Akan mengalami pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan. Dan bahkan menjadi berkat buat banyak orang. Menjadi pengelola. Tuhan akan percayakan kamu lebih lagi dan lebih lagi. Lebih lagi, lebih besar lagi. Jadi berkat buat banyak orang. Jadi berkat buat keluarga, buat saudara, buat teman, buat gereja Tuhan, buat pekabaran Injil. Jadi berkat. Kalau kamu rajin, Tuhan berkati. Amin. Semangat, jangan malas-malas, jangan hanya berpangku tangan, ya, tetapi semua harus sing-singkan lenganmu, bekerja, bekerja, bekerja selagi hari masih siang. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, beri kami semangat Tuhan, beri kami terus motivasi yang Kau kerjakan oleh kuasa Roh-Mu dalam kami, sehingga kami terus boleh melakukan apa yang memang seharusnya kami lakukan. Tanggung jawab kami ya Tuhan, peran kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai pelayan Tuhan. Kami mau melakukan semuanya Tuhan dengan segenap hati kami, seperti untuk Tuhan kami lakukan semuanya itu sebagai satu ibadah kami, sebagai satu persembahan kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, jadikan kami pribadi-pribadi yang seperti-Mu, pribadi-pribadi yang berkenan kepadamu. Dan kami percaya ya Tuhan, keluarga-keluarga kami, ketika kami semua melakukan tugas tanggung jawab kami dengan rajin ya Tuhan, dengan penuh cinta kepada Tuhan, kami percaya keluarga-keluarga kami akan mengalami pemeliharaan, mengalami Tuhan kecukupan, mengalami kelimpahan bahkan yang luar biasa dari Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa yang baik. Berkati setiap tangan-tangan yang bekerja, apapun yang dikerjakan tangan-tangan umat-Mu Tuhan, sertai, jadikan berhasil, jadikan beruntung ya Tuhan. Limpahi berkat itu Tuhan atas kehidupan setiap umat-Mu yang bekerja, yang rajin berusaha. Dalam nama Yesus diberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Kami sambut berkat-Mu dengan penuh syukur dan sukacita. Haleluya. Amin. Semangat, rajin terus sampai Tuhan datang.